Program Tatap Muka hadir dengan narasumber yang menginspirasi, mengulik informasi dari sisi lain tiap narasumber, menyajikan cerita menarik dalam sebuah perbincangan ringan yang dikemas dengan gaya podcast. Jangan lewatkan setiap kisahnya dalam program Tatap Muka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan serentak di MJTV dan PJTV. Halo Mas Mbak pemirsa MJTV, ketemu lagi bersama saya Dinda Bestari dalam program Tatap Muka. Kali ini Tatap Muka menghadirkan dua narasumber biar semakin seru, semakin rame karena kita akan membahas tentang pelibatan kaum milenial dalam tim penggerak Kabupaten Magelang. Di sebelah kanan saya sudah ada Bu Tanti selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang. Halo ya. Ibu. Halo Mbak Dinda. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Dinda. Dan di sebelah kiri saya sudah ada ini kaum milenialsnya ya Bu. Iya. Kaum milenialsnya ada Mas Rendra selaku koordinator milenial nih. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak Dinda. Generasi milenial itu dikenal dengan semangatnya yang menggebu-gebu ya Bu ya. Betul. Iya, Saya merasa betul. milenial ini. Kita seumuran ya Mas. Saya kolonial gitu ya. Oke Bu, ini merupakan inovasi. Iya. Saya baru dengar, kayaknya satu-satunya di Indonesia melibatkan kaum milenials dalam PKK Kabupaten Magelang. Awal mulanya, awal ceritanya seperti apa sih Bu? Iya. Jadi kan memang Mas Rendra ini kan memang sudah tergabung ya di kepengurusan tim penggerak PKK Kabupaten Magelang. Jadi PKK itu adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tidak lintas gender, semua bisa masuk gitu ya. Anak-anak muda yang bisa membangun desanya. Ini kenapa gitu kalau kita tidak kita ajak gitu ya dalam proses pembangunan di tim penggerak PKK khususnya gitu. Maka dari itu muncul nih kita mulai mengajak merekrut mereka menjadi kader-kader di tim penggerak PKK Kabupaten Magelang. Memang kemudian akan terus familiar dengan PKK milenial, tapi ini sebetulnya masih menjadi salah satu bagian gitu ya, masih menjadi salah satu kelembagaan PKK di dalam PKK gitu, tetapi pelibatan unsur anak-anak muda gitu. Tidak berdiri sendiri menjadi sebuah lembaga baru, tidak. Induknya tetap PKK ya Bu, Ya. PKK Kabupaten Magelang, terus di dalamnya ada salah satu inovasi melibatkan milenial. Ya, betul. Kalau dari sudut pandang Mas Rendra nih, bagaimana Mas perasaannya ketika bisa ikut terjun langsung nih dalam lebih mengeksplorasi, mengajak kaum milenial yang lain berarti ya Bu ya, apalagi Mas Rendra sebagai koordinator. Gimana Mas? Iya, jadi begini Mbak Dinda dan Ibu ya. Jadi memang dulu awalnya kita itu mengenal PKK itu kan benar tadi kata Mbak Dinda ya, sebagai sama-sama muda nih. Oke. Dulu kita kenalnya PKK itu ya ibu-ibu gitu ya. Kegiatannya sangat banyak sekali tapi ibu-ibu gitu ya. Dan ternyata setelah saya tergabung di PKK itu di peraturan itu tidak ada kok yang menjelaskan bahwa itu harus perempuan gitu ya. Tadi kan kesejahteraan keluarga itu kan ditopang bukan hanya ibu-ibu saja, tapi suaminya atau ayah kita gitu ya, dan kita sebagai anaknya gitu ya. Dan itu ditangkap oleh ibu ketua gitu ya untuk menjadi wadah kita sebagai anak muda gitu ya untuk terlibat di dalam pembangunan desa. Karena pembangunan desa itu kan juga kalau di era sekarang nggak mungkin lah lepas dengan anak-anak muda gitu ya. Dan permasalahannya adalah anak-anak muda ini mulai enggan memikirkan desa. Lah ibu memberikan inovasi, memasukkan anak-anak muda itu di dalam PKK yang rekat erat dengan pemerintah daerah khususnya di tingkat desa gitu ya Bu. Jadi sangat membantu kita anak-anak muda untuk bisa masuk ke sana karena yang namanya desa kan sering penokohan ya, hanya tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat. Tapi di era
adanya milenial yang masuk PKK ini, kita bisa ikut andil, Mbak. Memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga, dan juga tentunya kita bisa berinovasi walaupun kita tetap jalur 10 program pokok PKK itu menjadi dasar kita, tidak boleh lepas gitu ya. Tetapi kita bisa berinovasi dan diberikan kesempatan. Tentu sangat senang sekali Mbak Dinda. Saya kira seperti itu sih. Cakupannya itu 10 program PKK yang luas banget ya Bu. Iya. Ada pembangunan desa berarti ya, terus peningkatan sumber daya manusianya juga ya. Jadi 10 program pokok PKK itu ya, itu kan dibagi menjadi 4 Pokja. Di Pokja 1 ini terkait dengan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Pokja 2 pendidikan keterampilan dan kehidupan berkoperasi. Kemudian di Pokja 3 itu pangan, sandang dan papan perumahan. Kemudian Pokja 4 terkait dengan kesehatan dan lingkungan hidup. Nah ini kalau dijabarkan dengan berbagai ragam program dan kegiatan ini sangat luas sekali Mbak Dinda. Dari, kalau boleh saya bilang, dari anak itu sebelum melahirkan, dari bayi ya sampai dia tua, sampai meninggal gitu ya. Itu insya Allah dari program-program itu sudah terakomodir gitu di 10 program pokok PKK. Sehingga misalnya ketika anak-anak muda ini terlibat sedari dini, dari awal untuk tahu dan paham bagaimana visi dari misi PKK, yaitu keluarga yang sejahtera gitu ya. Ini mereka dengan 10 program itu juga lebih paham. Ini menjadi suatu aset yang luar biasa. Di mana mereka bisa menjadi generasi yang lebih terencana gitu nantinya ketika mereka berkeluarga ataupun terjun di masyarakat gitu. Iya, bisa menciptakan keluarga yang berkualitas juga ya Bu. Iya, betul. Kemudian Bu, kenapa akhirnya melibatkan kaum millennials nih? Ya tadi pemikiran bahwa potensi kaum milenial ini sangat sayang kalau tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Ketika mereka diberikan ruang untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, ini akan sangat memberikan kontribusi yang besar gitu untuk pembangunan, untuk peningkatan kesejahteraan khususnya di Kabupaten Magelang. Nah, selama ini mungkin memang sudah ada ya wadah-wadah keorganisasian gitu ya. Tapi kalau di PKK kan memang 10 program ini yang menjadi acuan gitu. Dan sangat jelas gitu sasarannya. Dan PKK ini adalah mitra pemerintah yang memang diakui gitu di semua tingkatan. Ada penganggaran juga yang dianggarkan oleh masing-masing tingkatan, baik dari tingkat pusat, provinsi sampai ke daerah. Ini PKK memang mendapatkan alokasi anggaran sehingga kiprah mereka, karya mereka ini kan bisa ditopang gitu ya, bisa difasilitasi dengan fasilitasi dari pemerintah, dan mereka juga bisa menginovasi sendiri untuk membuat karya baru yang itu bisa memberdayakan juga warga sekitar gitu. Harapannya muncul ide-ide segar juga gitu. Iya, betul tadi benar kata Mas Rendra bahwa anak muda yang di desa tuh kadang mereka berpikiran kalau misalkan ini juga menurut saya ya Bu ya, kalau di desa mau ngembangin pasti pertimbangannya banyak. Mau ngapain sih, dan kayak sekarang itu lebih suka yang instan. Rangka mewujudkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana hal ini merupakan salah satu dasar cita kami. Maka transparansi, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas merupakan modal dasar yang terpenting. Oleh karena itu, kami membuka ruang yang seluas-luasnya
bagi seluruh komponen untuk terlibat dan berperan aktif dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan, baik musrenbang desa, kecamatan, maupun kabupaten. Tidak hanya di forum musrenbang, tetapi di forum perangkat daerah pun stakeholder terkait juga kami undang untuk berperan aktif. Di luar mekanisme yang terjadwalkan, aspirasi masyarakat juga kami tampung melalui aplikasi yang kami bangun, yaitu Sistem Informasi Daftar Usulan Desa atau SIDUDES dan Sistem Informasi Usulan Masyarakat atau SIUMA. Harapannya antara pendekatan perencanaan partisipatif dan teknokratis akan bersinergi untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga mempercepat pencapaian visi Kabupaten Magelang, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing, dan amanah atau sedaya amanah. Kaum millennials dilibatkan dalam PKK. Iya. PKK itu yang stigmanya dari dulu ibu-ibu terus gitu lurus gitu ya Bu ya. Ketika dilibatkan pastinya ini sangat bisa menjadi program yang harus dicontoh wilayah lain ya Bu ya. Nanti ketika ini kan sudah berjalan Bu programnya, apakah memang ada program khusus yang menyasar anak muda nggak Bu setelah pelibatan millennials di PKK sendiri? Iya. Jadi memang setiap tahun kan PKK memperoleh anggaran, alokasi anggaran ya dari APBD, Yeah. di mana itu untuk Pokja keempat Pokja 1 sampai Pokja 4, tergantung masing-masing prioritas program di Pokja tersebut gitu. Memang ada alokasi yang kita khususkan untuk teman-teman milenial, misalnya di Pokja 4 terkait kesehatan ada tentang sosialisasi reproduksi remaja gitu, misalnya seperti itu. Kemudian teman-teman memiliki inovasi juga terkait dengan peningkatan UMKM agar naik kelas. Waktu itu diselenggarakan UMKM Fest gitu. Kemudian mereka membuat video untuk sarana promosi pengenalan UMKM gitu. Nah inilah salah satu inovasi yang diharapkan dari anak-anak muda, misalnya digitalisasi terkait program-program PKK, kemudian membantu percepatan program di desa, membantu ibu-ibunya nih yang sudah mungkin saat ini sudah melaksanakan program, tapi perlu akselerasi, perlu percepatan. Nah, mereka bisa dilibatkan gitu. Itu sih beberapa hal yang mungkin bisa menggambarkan peran-peran mereka yang bisa dilakukan gitu di tim penggerak PKK di masing-masing tingkatan. Oke, Mas Rendra, ketika terjun ke lapangan langsung ini, apa aja sih yang diutamain atau mungkin fasilitas dari PKK yang diberikan ke teman-teman milenial untuk lebih menggerakkan masyarakat, itu seperti apa? Jadi kalau di awal kita di lapangan itu memang kesulitannya karena ini kan hal baru gitu ya, hal baru dan satu-satunya di Indonesia cuma di Magelang gitu keterlibatan milenial untuk terjun di PKK. Lah ini tentu kita punya harus kerja keras gitu ya, memberikan pemahaman ke anak-anak muda bahwasanya kita itu sekarang tuh lagi perlu banget peran mereka untuk bersama-sama membangun desa kita masing-masing dan tentunya untuk menciptakan Kabupaten Magelang yang lebih keren lagi gitu ya. Dan di desa itu sering yang saya temui adalah mereka itu dapat apa gitu ya, dapat apa dari kita ikut itu gitu ya. Padahal ketika kita jelaskan dan kita pahamkan, mereka baru paham gitu ya, bahwa 10 program pokok PKK itu ternyata ya berhubungan dengan diri mereka masing-masing. Jadi kalau mereka menerapkan pasti bermanfaat untuk mereka. Dan tentunya di Kabupaten Magelang ini kan kemarin baru menjadi inovasi daerah ya Bu, dijadikan inovasi 10, daerah gitu ya, dan masuk 10 besar di tingkat provinsi. Nah, dan akhirnya yang diangkat adalah inovasi terkait PKK milenial ini. Dan pada akhirnya komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang adalah memberikan
satu kecamatan itu satu demplot. Jadi demonstrasi plot atau percontohan. Oh, percontohan. Ya, percontohan untuk 4 program pokok PKK. Jadi istilahnya itu dari 4 pokja itu diminta untuk setiap kecamatan bikin satu percontohan. Jadi misalnya kayak di Kajoran itu bikin perpustakaan desa gitu ya. Terus kayak Tempuran bikin bank sampah gitu. Terus kayak Ndukun bikin penangkaran anggrek Merapi. Nah ini kan mereka mulai melihat potensi-potensi lokal mereka di wilayah masing-masing dan mereka ingin kembangkan. Dan harapannya adalah bisa ditiru oleh setiap desanya. Karena desa kan punya anggaran besar nih setiap tahunnya gitu ya. Kalau kita dengar tuh 800 sampai 1 miliar nah, gitu ya. Kalau mereka bisa mencontoh demplot-demplot yang dimiliki oleh PKK ini, nah nanti mereka sudah punya bayangan untuk tahun ini atau tahun depan dia menganggarkan untuk kegiatan sesuai dengan demplot. Jadi direplikasi Mbak, di kecamatan direplikasi ke desa. Nah, itu komitmen yang diberikan pemerintah daerah ke kita, ke kami, ke seluruh kader milenial di seluruh Kabupaten Magelang. Jadi sangat luar biasa sih Mbak. Itu dan itu di tahun pertama gitu. Di tahun pertama langsung diberikan apresiasi luar biasa gitu. Wah, ini anggarannya berarti di desa tuh sebetulnya besar sekali ya Bu? Iya, kalau di desa kan memang sesuai dengan undang-undang desa itu kan memang sejak tahun 2016 ya. 2015 ya. Ibu ini kan luar biasa, bisa mendengar banyak pemikiran anak-anak muda. Jarang loh kita difasilitasi luar biasa seperti ini karena kan di desa itu kan kita benar-benar perlu wadah karena ketika kita lulus S2 pun S3 pun kalau tidak menjadi tokoh masyarakat ya mungkin tidak terlibat gitu ya. Tetapi karena kita masuk PKK kan otomatis kita bisa terlibat di Musrenbang Des gitu ya sehingga kemarin itu Mbak ada salah satu desa yang datang ke tempat saya gitu di Kajoran itu akan membuat perpustakaan digital. Itu luar biasa anggarannya. Apalagi Bunda kan Bunda literasi gitu ya. Itu jadi selain Ibu Ketua juga Ibu Ketua TPPKK juga Bunda literasi mengajak kita generasi muda untuk cinta dunia literasi. Nah ini terbukti dengan adanya gerakan dari teman-teman milenial ini di Kajoran juga sudah sangat luar biasa untuk literasinya seperti itu. Kalau ketika kita mengajak teman-teman milenial yang lain nih Mas, ada nggak sih PR yang emang tidak semua sebetulnya anak muda itu pengen berpartisipasi di desa atau yang emang belum pengen jadi diajakin biar kamu tuh juga harus ingat desamu gitu, seperti apa Mas? Jadi krisis kita saat ini kan bukan anak muda pergi ke kota tidak Mbak, tetapi anak muda mulai enggan memikirkan desa. Jadi dia punya potensi, dia punya pemikiran yang bagus tapi acuh terhadap pembangunan desa karena mungkin ada kekecewaan yang mungkin didapatkan ketika dia dulu mengutarakan pendapatnya. Lah ini kan karena tidak ada wadah yang jelas gitu ya. Sekarang kan sudah ada Karang Taruna, ada ditupang lagi dengan PKK milenial yang secara struktural itu luar biasa. Kalau PKK Mbak, lembaga desa mana sih yang jalan sebagus setiap tahunnya itu selain PKK? Nggak ada. Jadi Karang Taruna mohon maaf nih, paling jalannya cuma 17 Agustusan aja. Terus KPMD juga belum jalan dengan baik. Tetapi kalau PKK itu sepanjang tahun itu kegiatannya ada terus gitu. Sepanjang musim ya. Karena programnya banyak banget, termasuk musim pandemi. Berawal dari keterbatasan dan adanya pandemi COVID-19, kami menggandeng anak-anak muda kreatif di Kabupaten Magelang untuk bergabung dalam tim penggerak PKK Kabupaten Magelang yang kami juluki dengan PKK Milenial. Layaknya seorang ibu yang memberikan ruang untuk anak-anaknya, PKK Milenial berkreasi, berinovasi, memberdayakan, membantu kami menyampaikan program-program dari tim penggerak PKK Kabupaten Magelang. Tidak hanya kata yang sampai pada warga,
Namun, kiprah dan semangat membangun negeri melalui kegiatan-kegiatan inovatif dan kreatif seperti Rumah Kreatif Wangun di Kecamatan Pakis, Lapak Pilar di Kecamatan Tempuran, Pojok Baca Milenial di Desa Wisata Lebah Kecamatan Tempuran, Bank Sayur di Kecamatan Mertoyudan, Taman Sehat di Kecamatan Dukun, Taman Dawis di Kecamatan Gerabak, serta masih banyak lagi inovasi-inovasi yang dikembangkan anak-anak muda yang tergabung dalam tim penggerak PKK Kabupaten Magelang dari teman-teman milenial. Saat ini telah terbentuk 21 PKK milenial kecamatan dan 22 PKK milenial desa. Target kami akan terbentuk PKK milenial desa di semua wilayah di Kabupaten Magelang. Kreativitas dan inovasinya harapannya akan memperkuat perekonomian dan mendukung reformasi sosial. Membangun bangsa dimulai dari keluarga. Bangsa yang kuat berawal dari keluarga yang kuat. PKK hadir untuk membangun keluarga bersama PKK milenial dan generasi muda berkarya, keluarga berdaya, masyarakat kuat, Indonesia hebat. Ini kalau Mas Rendra, teman-teman yang tergabung, Mas Rendra kan sebagai koordinator, berarti ada teman-teman lain yang tergabung ya dalam tim milenialsnya PKK Kabupaten Magelang. Ada nggak Mas yang memang ditanamkan ke teman-teman ini yang harus utama dikembangkan, ini seperti ini gitu? Iya, tentu tadi kembali lagi kita kalau menekankan ke teman-teman adalah tetap kita 10 program pokok PKK. Tetapi di 10 program pokok PKK itu sangat luas, betul Mbak, sangat luas. Jadi kalau misalnya saya membahas satu ya Mbak tentang upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K itu di program Pokja 2 ya Ibu. Itu luar biasa loh Mbak. Kita contoh ya mengajak ibu-ibu semua untuk bikin produk. Nah, terus produknya itu kan muncul dari ibu-ibu untuk tujuannya adalah memberikan upaya untuk meningkatkan pendapatan mereka masing-masing untuk ibu-ibu. Lah, kalau ibu-ibu ini berdiri sendiri tentu kan kurang luas. Tetapi dengan adanya teman-teman milenial, dia akan bisa membantu menjualkan. Gimana Bu kalau kita packagingnya kita baguskan gitu ya. Kalau dulu pakai staples gitu ya, masih pakai staples, kita pakai standing pouch gitu ya misalnya. Terus kita desainnya bagus, kita jualkan di marketplace, di TikTok, di IG, itu kan yang bisa anak-anak muda gitu ya. Sehingga kalau kita gabungkan gitu ya dengan ibu-ibu yang dulu dan anak-anak muda ini bersama-sama, itu luar biasa Mbak, pasti dampaknya akan besar. Jadi kalau saya sering mendengarkan ibu, ini adalah jembatan untuk kita menuju ke tujuan yang lebih baik gitu ya Bu. Jadi bukan tembok yang memisahkan. Bukan tembok yang memisahkan. Menjembatani tapi menjadi jembatan. Itu hanya satu itu Mbak. Bayangkan kita masih punya banyak program dan kalau kita kolaborasikan itu dampaknya luar biasa. Jadi seperti itu Mbak. Menjembatani supaya nanti yang ada di wilayah desa biar bisa berkembang lagi melek teknologi. Itu juga penting ya Bu, karena bukannya kita mau meng-underestimate enggak, tapi memang pemahaman tentang teknologi di desa masih kurang ya Mas ya. Iya. Jadi
Makanya PKK Millennials hadir untuk ikut membantu mengembangkan itu tadi ya Bu? Ya, salah satunya ya. Salah satunya. Hijrahnya digital. Belum yang lain lagi. Misalnya kemarin terkait vaksinasi gitu. Iya. Keterlibatan teman-teman milenial dalam membantu pelaksanaan vaksinasi dari mungkin pendataan, kemudian pada saat pelaksanaan mereka input di PIKER ya. Ini kalau dari Mas Rendra juga, setelah difasilitasi, didukung program juga, ketika sudah masuk ke desa, Iya. gampang nggak Mas? Kalau menurut saya sih gampang ya. Ketika kita benar-benar sudah tahu desa itu sebenarnya jalannya mau ke arah mana, apalagi saat ini tuh di era SDGs ya, Sustainable Development Goal ini kan semuanya pembangunan harus terpadu gitu ya, terpadu dan harus terarah. Lah, kalau kita bisa memahami itu dan kita menyampaikan dengan, mohon maaf, dengan pemerintah desa dengan baik dan benar, insya Allah bisa diterima Mbak. Dan bukan hanya satu Mbak, 1, 2, 3 itu enggak banyak desa yang alhamdulillah saya dengan difasilitasi Ibu datang ke desa-desa, mereka mau dan mampu mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Dalam artian ini contoh nih, sekalian saya sampaikan nih, di Sutopati itu di Kajoran itu salah satu desa yang saya datang itu kalau nggak salah 10 bulan yang lalu. Saya di sana mengajarkan atau sharing terkait koperasi PKK. Lah, koperasi PKK ternyata di sana bisa ditangkap dan dijalankan di desa itu. Bahkan tahun depan sudah mendapatkan akses dari dana desa itu 100 juta untuk jalannya koperasi. Nah, ini kan berarti ketika kita bisa memberikan penjelasan yang baik, insya Allah akan diterima dengan baik juga oleh pemerintah desa, karena mereka juga sangat butuh saran-saran dari kita semua gitu ya. Hanya mungkin kita belum punya waktu yang tepat untuk sharing gitu Ibu. Makanya kita dengan wadah ini kan wadah sharing Mbak. Jadi bukan kita menggurui, bukan gimana-gimana, tapi kita sharing apa yang kita tahu, informasi yang kita tahu itu disampaikan. Kalau beliau-beliau bisa menangkap dan membutuhkan, pasti akan dikerjakan. Lah kalau belum berarti kita butuh orang lain yang lebih tahu daripada kita. Lah inilah peran milenial. Kita punya banyak potensi yang nanti saling mengisi gitu ya. Kalau mungkin sama saya kurang cocok ya sama teman saya yang mungkin lebih cocok. Bayangkan gitu ya. Jadi banyak sekali Mbak. Bahkan kemarin saya juga di PKK Kecamatan Sawangan itu ada loh satu anak potensial Kabupaten Magelang, namanya Mas Danang Ibu ya. Itu 10 YouTuber terbaik nasional di bidang pendidikan. Itu yang dimiliki Magelang loh. Masuk PKK Bu, Mbak. Ya, di Pokja 3. Kalau enggak dia punya kesadaran pasti enggak mau Mbak. Iya, ya kan gitu. Betul. Nah, itu tugas kita adalah mencari teman-teman yang sebenarnya punya kesadaran dan dia masih ragu gitu ya. Nah, ragu, dan kita berikan kepercayaan bahwa ini loh langkahmu itu tepat ketika masuk di PKK gitu. Dan ini kan juga menjadi salah satu ruang untuk pembentukan karakter sebetulnya. Betul. Mereka secara tidak sadar, secara ini dengan wawasan yang diperoleh melalui PKK, karakternya menjadi terbentuk. Iya betul Bu. Ini kemudian ketika sudah ada programnya, sudah ada koordinatornya, ini Ibu bisa memberikan pesan ke teman-teman milenial di luar sana biar ikut berpartisipasi nih ngembangin desa. Untuk teman-teman milenial khususnya di Kabupaten Magelang, mari saya mengajak kepada semuanya untuk menggali potensi diri yang ada. Dan gunakan potensi yang ada ini untuk kebaikan tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk sesama kita. Jadi untuk keluarga, untuk lingkungan gitu. Jalin koordinasi, komunikasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan kita, terutama pengambil kebijakan, sehingga ketika teman-teman ini memiliki ide kreatif, memiliki inovasi, insya Allah ini akan bisa tersalurkan dan bisa memberikan kemanfaatan yang luas, terutama untuk proses pembangunan di wilayah teman-teman semua. Betul, jadi anak-anak muda, Mas Mbak pengen suaranya didengerin biar bisa mengembangkan desa, masuk PKK. Iya. Jaya PKK. Milenial bangun desa. Oke, milenial bangun desa. Terima kasih Mas Rindra, terima kasih Bu Tanti juga sudah memberikan informasi dan wawasan
Untuk kita semangat terus, semoga programnya bisa lancar. Amin. Oke, dan terima kasih Mas juga yang sudah menyaksikan Tatap Muka. Tetap saksikan Tatap Muka di MGTV. Saya Dinda Bestari pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Program ini disiarkan serentak di MGTV Magelang dan PJTV Bandung.